Halo semua, gimana kabarnya? Di video kali ini kita akan membahas sebuah kisah inspiratif dari Korea Selatan. Pada akhir tahun 1997, dunia diguncang oleh krisis moneter Asia. Banyak negara termasuk Korea Selatan terkena dampaknya. Bayangkan, sebuah negara yang saat itu sedang berkembang pesat tiba-tiba harus menghadapi kenyataan pahit. Mata uang won anjlok nilainya, perusahaan-perusahaan besar bangkrut, pengangguran melonjak, dan kepercayaan dunia internasional pada ekonomi Korea merosot drastis. Korea Selatan yang baru saja menapaki jalan menuju modernisasi seperti kehilangan arah. Bahkan ada rasa takut bahwa seluruh pencapaian pembangunan mereka selama puluhan tahun akan runtuh dalam sekejap. Lalu, bagaimana ya cara mereka bisa bertahan hingga menjadi negara maju seperti saat ini? Yuk, simak ceritanya di video ini bersama Salshe Digital, belajar asyik dengan Clay Animation. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Pada masa itu, masyarakat mulai merasakan dampak langsung. Banyak kantor dan pabrik yang tutup. Di jalanan, terlihat antrean panjang orang-orang yang baru saja kehilangan pekerjaan. Keluarga-keluarga kehilangan sumber penghasilan, sementara harga kebutuhan pokok melonjak tinggi. Pemerintah pun tidak bisa berbuat banyak. Cadangan devisa negara hampir habis. Untuk menyelamatkan ekonomi, Korea Selatan terpaksa meminta bantuan dari IMF, International Monetary Fund. Namun, bantuan itu bukan tanpa syarat. IMF menuntut kebijakan ekonomi ketat, restrukturisasi, dan pengembalian pinjaman dalam jumlah besar. Rakyat Korea pun diliputi rasa khawatir. Bagaimana mereka bisa keluar dari krisis ini? Apakah negeri itu mampu bangkit kembali? Dalam kondisi penuh keputusasaan itu, pemerintah Korea Selatan mengambil langkah yang tidak biasa. Mereka mengumumkan sebuah gerakan nasional yang dikenal sebagai National Gold Collection Movement atau Gerakan Pengumpulan Emas Nasional. Idenya sederhana, namun luar biasa. Rakyat diminta menyumbangkan emas mereka, baik berupa perhiasan, koin, bahkan benda pusaka, untuk membantu negara melunasi hutang ke IMF. Emas-emas itu nantinya akan dilebur, dijual, dan hasilnya digunakan sebagai cadangan devisa. Bagi sebagian orang, mungkin terdengar mustahil. Bagaimana mungkin rakyat mau menyerahkan harta pribadi mereka, bahkan benda yang punya nilai emosional demi menyelamatkan negara? Namun, apa yang terjadi di Korea Selatan membuktikan betapa kuatnya semangat persatuan mereka. Gerakan ini dimulai pada awal tahun 1998 dan yang mengejutkan dunia, sambutan rakyat sungguh luar biasa. Masyarakat dari berbagai lapisan rela menyumbangkan emas yang mereka miliki. Di sebuah rumah sederhana, seorang ibu rumah tangga membuka laci kecilnya. Di dalamnya tersimpan cincin kawin, simbol cinta dan perjalanan rumah tangganya. Dengan mata berkaca-kaca, ia menyerahkan cincin itu ke pos pengumpulan emas. Seorang anak kecil pun datang dengan gelang emas mungil, hadiah dari orang tuanya sejak lahir. Walaupun nilainya kecil, tapi semangatnya besar. Ia ingin ikut membantu bangsanya. Di kota-kota besar, antrean panjang terlihat di depan pusat-pusat pengumpulan emas. Pasangan muda, karyawan, hingga lansia, semua datang dengan sukarela. Kalung, cincin, anting, bahkan medali penghargaan, semuanya disumbangkan. Bayangkan betapa berat keputusan itu bagi banyak orang. Emas bukan hanya benda berharga, tapi seringkali punya nilai emosional, kenangan,
dan ikatan keluarga. Namun, di saat itu, rakyat Korea membuktikan bahwa cinta pada tanah air lebih besar daripada harta pribadi. Hanya dalam hitungan bulan, gerakan ini menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tercatat lebih dari 227 ton emas berhasil dikumpulkan dari rakyat. Jumlah itu setara dengan miliaran dolar pada saat itu. Bisa dibayangkan, ribuan orang rela melepas barang-barang berharga mereka demi menyelamatkan bangsa. Para petugas menimbang emas demi emas, mencatat donasi, dan melebur perhiasan-perhiasan itu menjadi batangan emas untuk dijual di pasar internasional. Media dunia pun menyoroti aksi ini. Mereka kagum dengan solidaritas rakyat Korea Selatan. Belum pernah sebelumnya ada sebuah bangsa yang rela bersama-sama berkorban dengan cara seperti ini untuk melunasi hutang negara. Hasil pengumpulan emas ini memberikan dampak nyata. Korea Selatan dapat memperkuat cadangan devisanya, melunasi sebagian hutang kepada IMF, dan yang terpenting, mengembalikan kepercayaan dunia internasional terhadap ekonominya. Lebih mengejutkan lagi, Korea Selatan berhasil melunasi pinjaman IMF lebih cepat dari jadwal yang ditentukan. Jika awalnya diperkirakan butuh belasan tahun, ternyata dalam waktu sekitar 3 tahun mereka sudah bisa keluar dari belenggu hutang itu. Perlahan tapi pasti, roda ekonomi kembali bergerak. Pabrik-pabrik mulai beroperasi, lapangan kerja terbuka lagi, dan masyarakat bisa bernapas lega. Krisis yang semula tampak seperti akhir dari segalanya, justru menjadi titik balik yang memperkuat semangat bangsa. Gerakan pengumpulan emas nasional tidak hanya membantu secara ekonomi. Lebih dari itu, ia menjadi simbol solidaritas dan persatuan rakyat Korea Selatan. Kisah ini kini dikenang sebagai salah satu contoh nyata bagaimana sebuah bangsa bisa bertahan dari krisis bukan hanya karena kebijakan pemerintah, tapi karena kerelaan warganya untuk berkorban. Generasi muda Korea belajar cerita ini di sekolah. Mereka diajarkan bahwa emas yang dikorbankan nenek moyang mereka bukan sekadar logam, melainkan lambang pengorbanan, kebersamaan, dan harapan. Kisah emas Korea Selatan memberi kita pelajaran penting bahwa ketika sebuah bangsa bersatu, mereka mampu melewati badai yang paling besar sekalipun. Emas yang biasanya hanya dilihat sebagai simbol kekayaan, pada saat itu berubah menjadi simbol cinta tanah air. Bayangkan, jika di Indonesia terjadi krisis besar seperti itu, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Apakah kita juga bisa bersatu, mengesampingkan kepentingan pribadi demi menyelamatkan bangsa bersama-sama? Mari kita renungkan, karena kekuatan sejati sebuah bangsa bukan hanya ada pada pemerintahnya, tapi pada hati rakyatnya. Jika menurutmu cerita ini menginspirasi, jangan lupa klik tombol like, share ke teman-temanmu, dan subscribe channel ini untuk kisah-kisah unik lainnya. Dan tulis di kolom komentar kalau kamu diminta menyumbangkan sesuatu untuk menyelamatkan bangsa, apa yang rela kamu berikan. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah!